Setelah penantian panjang jeda musim dingin yang kebanyakan diisi pembalap dengan sedikit berlibur, latihan fisik, dan juga latihan dengan motor produksi massal, akhirnya mereka semua bisa kembali merasakan sensasi motor MotoGP. Ya, selama tanggal 6-7 Maret 2021, dilanjutkan pada tanggal 10-12 Maret, para pembalap dan tim MotoGP menghadapi tes Qatar yang sangat penting untuk menjalani musim 2021. Tes ini menjadi saat terbaik bagi para pembalap baru, baik rookie maupun yang baru pindah tim, untuk beradaptasi dengan motor baru mereka. Kalian semua pasti penasaran, apa saja sih yang para pabrikan MotoGP kembangkan agar motor mereka bisa lebih cepat lagi? Mari simak penjelasan kami. Pabrikan Italia ini akhirnya meluncurkan motor baru untuk musim 2021. Perbedaan motor 2021 dengan 2020 cukup signifikan. Mulai dari mesin yang diklaim memberikan tenaga yang lebih besar, kemudian sasis dan swing arm baru demi handling yang lebih baik, dan yang paling mencolok tentunya ada pada bentuk bodi motor mereka yang bisa dibilang semakin mirip dengan Ducati. Kami bilang begitu berdasarkan bentuk salad box, sebuah kotak yang berisi komponen rahasia, yang mirip dengan Desmo Sedici GP20. Kemudian yang lebih jelas terlihat ada pada bagian fairing aerodinamika. Bentuk perangkat aerodinamika atau yang lebih familiar disebut winglet ini nampak mengalami revisi besar-besaran demi mengurangi efek wheelie saat berakselerasi. Bagian aerodinamika ini juga terus dikembangkan Aprilia di Losail. Mereka membawa dua versi fairing aerodinamika, yang satu memiliki bentuk sayap yang lebih lebar, sementara versi yang satunya memiliki bentuk yang lebih ramping. Bukan Ducati namanya, jika tidak membuat segudang inovasi untuk prototipe Desmo Sedici. Pabrikan Borgo Panigale tersebut menghadirkan beberapa komponen baru yang mayoritas diuji oleh test rider mereka, Michele Pirro. Kira-kira apa saja ya yang diuji Ducati? Komponen yang paling menarik perhatian adalah fairing aerodinamika atau winglet 3 tingkat Desmo Sedici GP21. Ducati sepertinya mendesain bentuk tersebut untuk mengarahkan angin ke sudut tertentu demi efek aerodinamika yang lebih baik. Namun, menurut artikel yang dibuat oleh jurnalis Matt Oxley, wing ini sepertinya bertujuan untuk memberikan efek downforce saat motor dalam tingkat kemiringan tinggi ketika menikung. Efek ini disinyalir membantu motor agar lebih stabil saat belok. Dilihat dari bentuknya, wing paling bawah ini nampaknya tidak dimaksudkan untuk menambah downforce saat berada di lurusan. Namun, meminimalisir efek hambatan angin agar motor lebih cepat saat melibas lurusan. Tak hanya itu, bentuk ini juga meminimalisir efek slipstream dari pembalap yang membuntuti di belakang Desmo Sedici, sehingga para rival lebih sulit untuk menyusul mereka di lurusan. Jadi, kemungkinan besar, perangkat ini membantu meminimalisir drag, sekaligus menciptakan efek turbulensi pada pembalap di belakangnya. Ini hanya perkiraan saja. Selebihnya, hanya Ducati yang tahu tujuan sebenarnya. Selain itu, terdapat sebuah pemindai laser yang dipasang di bagian bawah motor. Sementara itu, di ujung swing arm karbon, ada kotak kecil yang menerangi aspal. Dua perangkat ini diduga berguna untuk memonitor ketinggian yang berbeda pada perangkat whole shot atau alat bantu start ketika motor bergerak, yang sekarang diubah menjadi alat pengatur ketinggian belakang motor. Selain itu, perangkat tersebut kemungkinan digunakan untuk mengetahui perilaku swing arm pada saat berakselerasi, mengerem, maupun menikung. Ducati juga kedapatan menggunakan pelek dengan bentuk yang tidak lazim. Namun, menurut Simon Crafar dari MotoGP, pelek tersebut digunakan untuk mengukur dorongan yang dihasilkan dari mesin. Juga bisa mengukur torsi. Pelek ini dikombinasikan dengan pemindai cahaya dan laser yang digunakan Ducati untuk mengetahui apa yang terjadi pada bagian roda belakang. Ini bukan pertama kalinya Ducati menggunakan pelek aneh ini. Sebelumnya mereka pernah gunakan juga pada uji coba di 2017-2018. Bersama 4 pembalap utama dan 3 test rider, yakni Cal Crutchlow, Katsuyuki Nakasuga, dan Kohta Nozane,
pabrikan asal Iwata ini fokus untuk memperbaiki sasis dari YZR M1 mereka. Masalah utama mereka musim 2020 lalu adalah minimnya grip ban belakang pada saat suhu trek kurang optimal, sehingga mengakibatkan akselerasi yang buruk. Semua pembalap dengan motor spesifikasi pabrikan Yamaha menguji sasis baru tersebut. Mereka kompak menyebut bahwa feel dari sasis tersebut masih mirip dengan sasis 2020. Tidak seperti sasis 2019 yang mereka nilai lebih baik. Sepertinya Yamaha masih perlu bekerja keras agar sasis baru mereka bisa cocok dengan karakter mesin YZR M1 2020, sehingga menciptakan feel dari motor 2019 yang diinginkan para pembalap mereka. Jika kalian ada yang menyarankan, tinggal pasang sasis 2019 ke mesin baru, kan gampang. Tidak semudah itu. Khusus tahun ini, semua pabrikan non-konsesi yakni Honda, Yamaha, Suzuki, dan Ducati, kecuali KTM yang baru masuk sebagai non-konsesi, wajib menggunakan mesin 2020 mereka. Permasalahannya, yakni mesin 2019 dan 2020 memiliki karakter berbeda, sehingga para insinyur Yamaha harus memutar otak agar mesin 2020 ini bisa cocok dengan sasis baru sehingga menciptakan feel seperti motor 2019. Tak hanya bekerja dengan sasis, Yamaha juga menguji beberapa perangkat aerodinamika seperti bentuk spakbor depan baru. Spakbor ini unik karena tidak menutupi bagian atas ban dan justru menutup bagian suspensi depan. Mereka juga menggunakan penutup cakram depan yang pernah mereka uji di Misano 2019. Bersama Test Rider dan Pedrosa, pabrikan Austria ini juga mengembangkan perangkat aerodinamika. Jika kalian lihat pada gambar berikut ini, terdapat bagian yang berbentuk seperti gigi hiu. Namun, versi baru ini lebih ramping. Bentuk tersebut bukanlah hiasan agar motor KTM RC16 terlihat garang. Namun, berfungsi untuk memecah angin agar tidak mengenai pembalap pada saat di lurusan. Yang berarti, motor bisa melaju lebih cepat di lurusan, karena tidak ada efek aerodinamika yang menghambat laju motor. Selain itu, KTM juga menguji model baru dari aero fairing yang terlihat memiliki bentuk lebih ekstrim. KTM juga menguji perangkat yang lagi hype banget pada tes kali ini, yakni Whole Shot Device, yang diterapkan pada suspensi depan. Buat yang belum tahu Whole Shot Device, ini adalah sebuah perangkat yang membuat suspensi terkunci pada posisi terendah. Tujuannya adalah mengurangi efek wheelie yang sangat menghambat laju motor saat melakukan start. Pada mulanya, perangkat ini dicetuskan oleh Ducati pada suspensi belakang dan oleh Aprilia pada suspensi depan. Kemudian, inovasi ini diikuti oleh beberapa pabrikan lain yang kebanyakan menaruh whole shot device pada suspensi belakang. Namun, lambat laun, para pabrikan juga meniru inovasi whole shot device suspensi depan ala Aprilia yang dikombinasikan dengan suspensi belakang. Jadi, baik suspensi depan maupun belakang akan terkunci saat start, demi mengurangi pantulan suspensi yang mengakibatkan wheelie. Pada bagian belakang motor, KTM juga mengembangkan bentuk buntut motor terbaru. Bentuk buntut RC16 dibuat lebih lebar pada bagian bawah. Diduga, KTM mengincar efek downforce pada bagian belakang. Bersama produsen knalpot Akrapovic, KTM merevisi bentuk knalpot yang sekarang terlihat tidak terlalu menonjol ketimbang versi sebelumnya. Pabrikan yang mengantar Joan Mir meraih juara dunia 2020 ini nampaknya tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Bersama dua pembalap utama beserta test rider, Sylvain Guintoli dan Takuya Tsuda, mereka nampak menguji beberapa sasis baru dan juga menyempurnakan setup motor. Selain itu, mereka juga menguji whole shot device suspensi depan ala Aprilia. Suzuki bersama Sylvain Guintoli juga kedapatan menguji mesin JSX RR untuk 2022. Pada tes kali ini, Honda menguji aero fairing baru yang pernah diuji Stefan Bradl pada tes Jerez. Bentuk terbaru ini cukup berbeda dibandingkan dengan versi sebelumnya, di mana bagian sayap dibuat lebih lebar. Honda juga menguji model aero fairing lain. Aero fairing ini secara model bisa dibilang mirip dengan Yamaha YZR M1. Wow, banyak ya inovasi yang dihadirkan para pabrikan. Sebenarnya inovasi seperti ini bagai buah si malakama
Ada yang bilang ini semua membuat motor menjadi tidak karuan, tapi di sisi lain, inovasi hebat seperti ini menarik dan sangat berguna untuk pengembangan motor produksi massal ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Salam respect all riders!